could have eternal life. Get up and tell the world. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Every day in all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up and tell the world. Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa mandi dan sikat gigi dulu ya. Teman-teman, pakailah baju yang rapi ya. Sebelum ibadah, kami persiapkan hati dan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah, kita tidak boleh bermain handphone dan harus duduk rapi. Teman-teman, kalau ibadah jangan ngomong yang lain ya. Waktu ibadah, cari tempat yang tenang ya. Teman-teman, saat ibadah, jangan malas-malasan dan tidur-tiduran. Waktu pujian, kita juga bernyanyi ya. Teman-teman, mari kita dengan baik ya. Teman-teman, kalau beribadah dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lause. Lause senang sekali. Apakah kalian rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah adik-adik, kali ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ketika adik-adik diajak menyanyi, mari kita mengeluarkan suara yang terbaik untuk memuji Tuhan kita. Nah bagaimana adik-adik? Apakah kalian setiap hari selalu memuji-muji Tuhan? Kita belajar untuk senantiasa memuji Tuhan dalam suka maupun duka. Kita akan menaikkan pujian lagu Haleluya, Haleluya, Praise the Lord. Yang suka cinta ya, Haleluya, 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 Praise the Lord. Haleluya, 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 Praise the Lord. Praise the Lord, Haleluya, Praise the Lord, Haleluya, Praise the Lord, Haleluya, Praise the Lord. Lagi adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Yuk kita berdiri sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 praise the Lord. Haleluya, 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 praise the Lord. Praise the Lord, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord, haleluya, praise the Lord. Oke adik-adik, kita akan meminta pertolongan Tuhan, berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati, memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini kami rindu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita kami mau datang beribadah.
Tolong kami Bapa, kiranya hati kami, pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan dan kami rindu mempersembahkan pujian, doa, dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan kita ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada kita. Mari adik-adik kita nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Tetap berdiri ya, kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia sangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia sangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Oke adik-adik, Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Nah adik-adik, ada satu berita yang sangat menakjubkan. Yaitu apa adik-adik? Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah adik-adik, berita ini tidak kita simpan sendiri, tapi kita juga beritakan kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Caranya gimana Lause? Banyak cara. Salah satunya adalah kita bisa menceritakan dengan buku tanpa kata yang isinya warna-warna. Nah buku tanpa kata ini adik-adik ada warna apa aja? Ada warna kuning, lambang dari emas. Ada warna hitam, itu lambang dari dosa. Ada warna merah, itu darah Yesus. Dan warna putih adalah hati yang sudah ditebus oleh darah Yesus jadi putih. Dan dalam hidup kita setelah terima Yesus, kita bertumbuh warna hijau. Kita nyanyikan lagu buku tanpa kata. Tak ada yang menderita di sana, tapi semua tak sampai ke surga karena ada dosa. Ada dosa. Anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus tercurah. Hati hitam dibasuh jadi putih. Sorga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga, yes, yang telah terima Yesus. Seperti pohon yang terus bertumbuh, iman doa persekutuan, dan ceritakan Yesus agar semua lutut kan bertelur menyembah Yesus Tuhan. Ya adik-adik,
Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik celengannya sudah siap? Silakan masukkan persembahan di celengan. Atau adik-adik juga bisa minta tolong orang tua untuk mentransfer atau men-scan QR code. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini, Buku Tanpa Kata. Lambang sorga, tak ada yang menderita di sana, tapi semua tak sampai ke sorga karena ada dosa. Ada dosa, anugerah Yesus tebus hukuman dosa. Merah berarti darah Yesus hati hitam dibasuh jadi putih. Sorga terbuka buat yang terima Yesus di hati. Pasti ke surga. Yes, yang tak terima Yesus seperti pohon yang terus bertumbuh. Iman, doa, persekutuan dan beritakan Yesus agar semua lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan mencukupkan kehidupan kami dari hari ke hari. Saat ini juga kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Mohon Tuhan yang akan memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga yang akan tolong siapkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam dunia hukum atau pengadilan ada kata naik banding. Apa kalian tahu? Apa itu naik banding? Naik banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau tertuduh. Nah, kali ini Paulus sedang mengalami proses pengadilan karena tuduhan orang Yahudi yang tidak terbukti. Bagaimana kisahnya? Kita simak dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai 27. Kita berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan sebelum lanjut. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, siapkan hati kami, pikiran kami, supaya firman ini sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan dan kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan yang akan pimpin agar firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah 2 tahun wali negeri Felix memerintah sebagai wali negeri di Kaisaria, ia digantikan oleh Perkius Festus. Nah, 3 hari setelah tiba di provinsi itu, ia berangkat ke Yerusalem. Imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi di sana menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Ternyata adik-adik, walaupun sudah 2 tahun berlalu, orang-orang Yahudi masih tetap membenci Paulus. Mereka meminta suatu anugerah kepada wali negeri Festus agar Paulus datang ke Yerusalem. Adik-adik, mereka mempunyai rencana jahat untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Apakah rencana mereka terlaksana? Tidak. Tuhan menolong Paulus melalui jawaban Festus yang mengatakan bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria karena Festus
tidak akan lama tinggal di Yerusalem. Ia akan segera kembali ke kota itu. Festus memberi saran agar orang yang berwenang datang ke Kaisaria untuk mengajukan dakwaan terhadap Paulus jika memang Paulus punya kesalahan. Nah, adik-adik, di Yerusalem, Festus tinggal kurang lebih 8 atau 10 hari. Keesokan harinya, Festus mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem memberi tuduhan kepada Paulus yang tidak dapat mereka buktikan. Di sini Paulus dengan berani yang dari Tuhan membela diri dan berkata, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar." Tetapi adik-adik, Festus yang baru saja memerintah, dia hendak mengambil hati orang Yahudi dan berkata kepada Paulus, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dapat dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Apa jawaban Paulus? Apakah Paulus mau, adik-adik? Paulus yang tahu niat jahat orang Yahudi menjawab, "Aku sekarang berdiri di hadapan pengadilan kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau tahu bahwa aku benar-benar sedikit pun tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jika aku benar-benar berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar." Nah, adik-adik, di sini kedudukan kaisar sama wali negeri itu lebih tinggi kaisar. Jadi disinilah arti naik banding itu. Adik-adik, Paulus dengan berani menyatakan kebenaran, tentunya karena Paulus percaya ada Tuhan yang menolong dan menyertai dia. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap kaisar." Nah, beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada wali negeri Festus. Karena Raja Agripa dan Bernike tinggal beberapa hari di Kaisaria, Festus memaparkan perkara Paulus yang didakwa oleh orang-orang Yahudi dan meminta supaya ia dihukum. Festus menjawab bahwa bukanlah kebiasaan orang-orang Roma menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhannya. Lalu wali negeri Festus menceritakan apa yang terjadi dalam sidang pengadilan Paulus. Adik-adik, ternyata pada saat sidang pengadilan, Festus tidak menemukan kejahatan yang dilakukan Paulus terhadap orang Yahudi. Pendapat Festus bahwa Paulus dan orang Yahudi hanya berselisih paham soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus. Menurut orang Yahudi, Yesus sudah mati. Tetapi Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup. Nah, Festus pun mengatakan bahwa ia ragu-ragu memeriksa perkara Paulus, sehingga dia menanyakan apakah Paulus mau dihakimi di Yerusalem. Tetapi Paulus di sini naik banding kepada kaisar, dan ia minta tinggal dalam tahanan sampai perkaranya diputuskan kaisar. Adik-adik, Raja Agripa ingin mendengar kisah Paulus dari Paulus sendiri. Maka keesokan harinya Raja Agripa dan Bernike dengan segala kebesarannya masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang terkemuka di kota itu.
Festus menyuruh supaya Paulus dihadapkan. Nah, mulailah adik-adik, pada saat itu Festus berbicara kepada Raja Agripa. Ya Raja Agripa serta semua yang hadir di sini bersama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku tidak ada kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena Paulus naik banding kepada Kaisar, maka aku memutuskan untuk mengirim Paulus menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada hal-hal yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang Paulus. Itulah sebabnya aku menghadapkan Paulus terutama kepada Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut hematku, tidaklah wajar mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan terhadap dia. Nah, adik-adik, saat itu Paulus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Raja Agripa dan Bernike serta orang-orang di sana. Bagaimana pembelaan Paulus? Kita lihat kisahnya minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita lebih mengerti firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan ya yang Lause ajukan. Coba kalian ingat-ingat dan kalian jawab. Yang pertama, siapa wali negeri pengganti Felix? Ada yang tahu? Oh, benar. Siapa? Perkius Festus. Yang kedua, apa yang dikehendaki orang-orang Yahudi ketika Festus berkunjung ke Yerusalem? Orang Yahudi meminta anugerah agar Paulus datang ke Yerusalem dan mereka mempunyai rencana untuk apa adik-adik? Membunuh Paulus tengah jalan. Nah, yang ketiga. Nah, apa jawaban Festus terhadap permintaan orang-orang Yahudi di Yerusalem? Ada yang tahu? Pasti tahu ya, kalau yang menyimak tadi ceritanya, Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan menyarankan agar orang yang berwenang saja yang datang ke Kaisaria untuk mengajukan dakwaan terhadap Paulus. Yang keempat adik-adik, apa yang dikatakan Paulus dalam sidang pengadilan ketika Festus mengatakan akan disidang di Yerusalem? Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Aku naik banding kepada Kaisar. Ya, itulah adik-adik yang dikatakan Paulus ya. Lalu adik-adik yang kelima, siapakah yang mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus? Mudah ya, coba jawab adik-adik. Benar, Raja Agripa dan Bernike. Nah, adik-adik yang keenam, menurut Festus, apakah Paulus melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati? Tidak. Jadi adik-adik sebenarnya masalah apa sih yang diadili? Ternyata adik-adik menurut Festus hanya berselisih paham tentang soal-soal agama dan tentang nama Yesus yang menurut orang Yahudi sudah mati. Tetapi Paulus dengan pasti berkata bahwa Yesus hidup. Nah, yang ketujuh. Nah, adik-adik, kesulitan apa yang dialami oleh Festus ketika Paulus naik banding ke Kaisar? Ada yang tahu? Tahu ya? Tidak ada catatan atau tulisan pasti tentang tuduhan Paulus ketika membawa Paulus ke Kaisar. Ya, adik-adik, ada pelajaran nih yang bisa kita dapatkan, kita ambil dari cerita tadi. Nah, yang pertama, Tuhan akan memberikan keberanian
untuk menyatakan apa yang benar. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan agar kita semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ingat adik-adik, yang ketiga, Tuhan yang setia memelihara janjinya untuk menyelamatkan Paulus sampai ke Roma. Sehingga sekalipun ada usaha jahat membunuh Paulus oleh orang Yahudi, Paulus tetap lolos dari jebakan orang Yahudi. Jadi adik-adik, mari dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap berserah dan bersandar hanya pada Tuhan. Dan kita tetap semangat, setia untuk mengabarkan Injil. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi adik-adik, 1, 2, 3. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajari kami Bapa untuk menyatakan kebenaran karena kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang akan memberikan keberanian, kekuatan, kasih kepada setiap kami. Ajari kami Bapa untuk selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan begitu setia kepada kami dan Tuhan menepati apa yang Tuhan janjikan kepada anak-anak-Nya. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, seperti Rasul Paulus yang terus-menerus dengan gigih, dengan berani dia memberitakan Injil. Biarlah ini juga merupakan satu kesukaan pada setiap kita, suka mengabarkan Injil Tuhan. Kita akan naikkan pujian, ku suka mengabarkan Injil Tuhan. Suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Nah adik-adik, saatnya kita tenangkan hati, kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita ingat selalu suka mengabarkan Injil Tuhan agar setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagi pujian, ku suka mengabarkan Injil Tuhan. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagi
mengabarkan tentang hal di sorga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatan. Refrennya, ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. you.